Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 Tadris Matematika kelas A yang beranggotakan Nabila Elsa Gunawan, Ella Amiratul Mahbubah, dan Widayati akan memberikan penjelasan mengenai metode MODI. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai metode MODI atau Modified Distribution. Pengertiannya yaitu bahwasanya metode MODI ini atau Modified Distribution merupakan perkembangan dari metode stepping stone karena penentuan segi 4/0 yang bisa menghemat biaya dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta metode ini dapat mencapai hasil optimal yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah metode MODI. Yang pertama, solusi awal dengan metode NWC. Di pembahasan sebelumnya kita sudah belajar mengenai metode NWC. Kemudian dari metode NWC kita menentukan variabel basis dengan rumus CIJ sama dengan UI plus VJ. Selanjutnya yaitu menghitung perubahan biaya CIJ untuk setiap variabel non basis dengan rumus CIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Jika terdapat CIJ negatif, berarti solusi belum optimal. Pilih variabel yang nilai negatifnya paling besar sebagai entering variabelnya. Kemudian kita alokasikan barang ke entering variabel sesuai dengan proses stepping stone. Selanjutnya selidiki nilai CIJ variabel non basis. Jika masih ada yang negatif, maka lakukan iterasi berikutnya sampai tidak ada nilai yang negatif. Jika nilai CIJ sudah positif semua atau tidak ada nilai negatifnya, berarti solusi sudah mencapai optimal. Kemudian kita hitung biaya totalnya. Untuk memperdalam, mari kita pelajari contoh soal berikut. Terdapat soal sebagai berikut. Di dalamnya sudah terdapat isi dari kolom-kolomnya. Langkah yang pertama yaitu solusi awal dengan metode NWC. Kemudian menentukan variabel basis dengan rumus CIJ sama dengan UI plus VJ. Dari hasil metode NWC sebagai berikut. Kemudian kita mencari variabel basisnya. Sebelum mencari variabel basis, kami memperkenalkan dahulu bahwasannya di sini terdapat U1. Maksud dari U yaitu nilai pada baris, sedangkan V itu nilai pada kolom. Jadi ketika U1 berarti maksudnya adalah nilai pada baris pertama, U2 nilai pada baris kedua, dan U3 nilai pada baris ketiga. Sedangkan V yaitu nilai pada kolom. Jika V1 maka nilai pada kolom 1, V2 yaitu nilai pada kolom 2, dan V3 merupakan nilai pada kolom ketiga. Untuk yang U1 itu sudah rumusnya bahwasanya nilai dari U1 yaitu sama dengan 0. Kemudian kita tentukan variabel basisnya. Yang pertama yaitu mengenai C11. Jadi variabel basis itu merupakan di dalam kotak-kotak ini di mana yang nilainya bukan 0. Jadi di sini ada C11 maksudnya yaitu nilai C pada baris pertama kolom pertama. Jadi yang kan tidak memiliki nilai 0. Jadi C11, kemudian ada C12, kemudian ada C22, C32 dan juga C33. Untuk yang
pertama yaitu mencari nilai C11. Menggunakan rumus CIJ sama dengan UI plus VJ, maka rumus dari C11 yaitu U1 plus V1. Untuk C11, maksud dari C sendiri itu kan nilai cos. Di situ C11-nya nilai cosnya adalah 25. Kita substitusikan 25 sama dengan U1 tadi nilainya 0 plus V1, maka V1 sama dengan 25. Kemudian C12 yaitu U1 plus V2, dimana C12 nilainya 10 sama dengan 0 plus V2, maka V2 sama dengan 10. Kemudian C22 rumusnya U2 plus V2. Nilai dari C22 adalah 25 sama dengan U2 plus V2. V2 nya itu 10, kita ambil dari atasnya ini, maka nilai U2 sama dengan 25 dikurangi 10 sama dengan 15. Kemudian C32 yaitu U3 plus V2. C32 nilainya 15 sama dengan U3 plus V2 nilainya 10, maka U3 sama dengan 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Dan yang terakhir yaitu C33 sama dengan U3 plus V3, dimana C33 sama dengan 24, maka 24 sama dengan U3 nya 5 plus V3, jadi V3 sama dengan 24 dikurangi 5 sama dengan 19. Selanjutnya yaitu menghitung perubahan biaya CIJ untuk setiap variabel non-basis dengan rumus CIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Maksud dari variabel non-basis ini dimana nilai dari yang kotak di kolomnya itu yang nilainya 0 atau masih belum ada nilainya, maka kita cari variabel non basisnya. Dengan rumus tadi diperoleh di sini kan yang ada nolnya, yaitu yang memiliki nilai 0 yaitu C13, C21, C23 dan C31. Untuk yang C13 maka rumusnya C13 dikurangi U1 dikurangi V3. C13 tadi sudah diketahui nilainya yaitu 13, nilai cosnya 13 dikurangi U1. U1 nya 0 yang berada di sebelah kanan dan ke bawah dikurangi V3 yaitu 19, sehingga hasilnya sama dengan negatif 6. Kemudian ganti C21 yaitu rumusnya C21 dikurangi U2 dikurangi V1 sama dengan 20 dikurangi sebelah kanannya 15 dan bawah yaitu 25 dikurangi 25, maka sama dengan negatif 20. Selanjutnya yaitu C23 sama dengan C23 dikurangi U2 dikurangi V3. C23 nilainya 15 dikurangi sebelah kanannya yaitu sebelah kanan U2 nya yaitu 15 dan dikurangi bawah V3 nya yaitu 19, sehingga hasilnya negatif 19. Kemudian C31 yaitu rumusnya C31 dikurangi U3 dikurangi V1. C31 nilainya 30 dikurangi 5 dikurangi 25 sama dengan 0. Kemudian kita lihat dari hasil C13, C21, C23 dan C31 apakah ada yang memiliki nilai negatif CIJ-nya. Ternyata ada. Di sini ada negatif 6, ada negatif 20 dan juga negatif 19. Dari situ kita lihat di mana nilai negatif yang paling besar. Nah, jadi jika terdapat nilai CIJ negatif berarti solusi ini belum optimal. Lalu kita pilih tadi variabel yang nilai negatifnya terbesar sebagai entering variabelnya, yaitu negatif 20.
kita tandai. Di negatif 20 ini terdapat pada lokasi C21, berarti terdapat pada nilai C pada baris kedua kolom pertama di sini. Kemudian ketika di sini kita langkah selanjutnya mengalokasikan barang ke entering variabel sesuai dengan proses stepping stone. Di proses stepping stone, jika tadi tempatnya di sini, maka kita lihat yang dekatnya atau di sebelah kanan dan juga di atasnya yang memiliki nilai paling kecil. Di sini ada 70 dan juga 60. Yang memiliki nilai paling kecil adalah 60, maka yang kita pilih adalah 60. Selanjutnya kita mengalokasikan barang. Jadi dengan rumus min plus. Dari sini kita min, jadi 60 ini ya dikurangi 60 akan menghasilkan 0. Kemudian ke kanan plus, berarti ya 40 ditambah 60 sama dengan 100. Kemudian ke bawah min, di sini sudah ada 70 dikurangi 60 sama dengan 10. Kemudian geser ke kiri ditambah, berarti dari 0 ditambah 60 sama dengan 60. Sehingga akan menghasilkan sebagai berikut. Di sini sudah ada indeks baru atau perbaikan indeks. Nah, dari sini kita lakukan, kita mencari variabel basis seperti pada awal tadi. Kita cari nilai variabel basis yang sudah ada nilainya ini. Kita cari U1, U2, U3, V1, V2, dan V3 dengan menggunakan cara seperti di awal tadi, sehingga diperoleh bahwasanya nilai dari V1 yaitu 5, V2 10, V3 19, dan nilai U1 0, nilai U2 15, dan nilai U3 5. Kemudian kita cari variabel non basisnya lagi seperti yang di awal tadi menggunakan rumus yang variabel non basis, berarti yang masih memiliki nilai nolnya. Di sini ada C11, C13, C23, dan C31. Dari sini dapat diketahui bahwa nilainya yaitu C11 sama dengan 20, C13 sama dengan negatif 6, C23 sama dengan negatif 19, dan C31 sama dengan 20. Kita lihat apakah masih ada nilai CIC yang negatif. Ternyata masih. Di sini ada negatif 6 dan negatif 19. Lalu kita cari yang memiliki nilai terbesar yang mana, yaitu negatif 19. Kita tandai bahwa negatif 19 ini terletak pada C23, berarti terletak pada C baris kedua kolom ketiga. Di sini tempatnya. Langkah selanjutnya kita alokasikan barang ke entering variabel sesuai dengan proses stepping stone. Seperti tadi, kita cari yang dekat dengan lokasi C23 ini. Di sini ada angka 10 dan juga 50. Kita cari nilai yang paling kecil antara 10 dan 50. Nilai yang paling kecil adalah 10. Kemudian kita lakukan proses seperti di awal tadi. Kita alokasikan barang dengan rumus negatif, positif, negatif, positif. Jadi dari 0 ini ke bawah itu dikurangi, jadi 50 dikurangi 10 sama dengan 40. Ke kiri 10 ditambah 10 sama dengan 20. Ke atas 10 dikurangi 10 sama dengan 0, dan ke kanan plus ditambah 10, jadi 0 tambah 10 sama dengan 10, sehingga terjadi indeks baru lagi seperti berikut. Kemudian langkah selanjutnya kita cari lagi variabel basisnya berdasarkan
cara seperti di awal tadi, diperoleh nilai U1 sama dengan 0, U2 sama dengan negatif 4, U3 sama dengan 5. Kemudian V1 sama dengan 24, V2 sama dengan 10, dan V3 sama dengan 19. Kemudian kita cari variabel non basisnya lagi dengan seperti di awal tadi, bahwasannya di sini yang variabel non basisnya meliputi C11, C13, C22, dan C31. Nilai dari C11 yaitu 1, C13 yaitu negatif 6, C22 yaitu 19, dan C31 nilainya 1. Kita lihat lagi apakah masih ada nilai CIC yang negatif. Di sini ternyata masih ada, yaitu negatif 6. Hal ini berarti solusinya belum optimal. Maka kita tandai negatif 6 ini berada di C13. Karena C13 berarti lokasinya pada baris pertama kolom ketiga. Di sini, lalu kita alokasikan barang ke entering variabel seperti di awal tadi. Kemudian kita lihat di dekatnya lokasi, di sini ada nilai 100 dan juga 40. Kenapa kok tidak 10? Karena ke bawah ini belum bisa. Karena di sebelahnya 10 ada nilai nolnya, maka kita lanjut teruskan ke bawahnya, yaitu ke 40. Jadi antara 100 dan juga 40 yang memiliki nilai paling kecil adalah 40. Lalu kita gunakan rumus di awal tadi, ke bawah negatif berarti dari 40 dikurangi 40 sama dengan 0. Kemudian ke kiri dari 20 ditambah 40 sama dengan 60. Kemudian ke atas 100 dikurangi 40 sama dengan 60, dan ke kanan dari 0 ditambah 40 sama dengan 40. Jika sudah, kita temukan indeks baru atau perbaikan indeks lagi. Jika sudah diketahui, kita cari variabel basisnya lagi seperti di awal. Dari sini, dari variabel basisnya yaitu dilihat dari C12, C13, C21, dan C23 dan C32, sehingga diperoleh nilai U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 2, U3 sama dengan 5, V1 sama dengan 18, V2 sama dengan 10, dan V3 sama dengan 13. Kemudian kita cari variabel non basisnya. Jadi kolom-kolom yang masih memiliki nilainya 0 disebut variabel non basis, yaitu terdapat pada C11, C22, C31, dan C33. Dari sini kita gunakan rumus seperti di awal tadi, sehingga diperoleh nilai C11 sama dengan 7, C22 sama dengan 13, C31 sama dengan 7, dan C33 sama dengan 6. Kita lihat apakah masih terdapat nilai negatif. Karena sudah tidak ada, jadi ketika nilai CIC-nya di sini sudah positif semua atau tidak ada nilai negatif, berarti solusi sudah optimal. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kita hitung biaya totalnya. Dengan sebagai berikut, kita cari biaya totalnya. Dimulai dari 10 dikali 60, kemudian ditambah 13 dikali 40, ditambah 20 kali 60, ditambah 15 kali 10, dan ditambah 15 kali 60 sama dengan 600, ditambah 520, ditambah 1200, ditambah 150, ditambah 900, sehingga menghasilkan biaya total
3.370. Jadi penyelesaian akhir biaya total dengan menggunakan metode MODI ini menghasilkan 3.370. Ini terdapat kolom dan juga baris yang terbaru. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.